Nah itu apalagi minyak goreng udah dipakai berulang kali gitu. Itu lebih-lebih lagi. Itu lebih-lebih lagi. Halo temanku sehat, balik lagi sama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD di channel YouTube Temanku Sehat. Hari ini kita mau ngebahas tentang diabetes. Banyak banget kan yang penasaran tentang diabetes, apa sih yang boleh dimakan dan apa sih yang nggak boleh dimakan, pantangannya apa aja sih, mitosnya bagaimana sih gitu kan. Stay tune ya, tetap dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Halo Dr. Anissa. Halo Mbak Maria. Dokter, kan kita dari episode kali ini kita mau ngomongin tentang diabetes nih. Beberapa hal mengenai diabetes, terutama sih nutrisi sama makanannya. Iya. Kayak kita tahu pada orang-orang yang terkena diabetes biasanya ada pantangan-pantangan nih dok untuk makanannya. Semuanya gitu kan. dipantang. Semuanya dipantang, apa-apa nggak boleh gitu. Sebenarnya dok, di dunia medis itu sendiri ada nggak sih dok pola makan khusus untuk pasien diabetes? Iya, ini topik yang sangat menarik ya Mbak Maria. Iya. Karena sekarang juga prevalensi pasien diabetes itu semakin banyak. Ya, kita bicara tentang khususnya diabetes tipe 2 yang memang prevalensinya sangat banyak ya dibanding tipe 1 atau other types of diabetes. Jadi tipe 2 ini semakin banyak ya karena memang dipengaruhi juga selain genetik, dia dipengaruhi terutama oleh pola makan dan olahraga yang kurang ya. Nah setelah terjadinya didiagnosis, nah biasanya pasien pada panik nih, wah saya nggak boleh makan apa-apa lagi dong dok. Langsung bahkan banyak yang kabur nih, nggak mau balik lagi karena takut semuanya dilarang. Dan memang kan biasanya kita berikan untuk edukasi mengenai pola makan. Nah karena itu perlu sekali untuk memahami bagaimana pola makan yang benar tanpa merasa tersiksa untuk pasien diabetes. Oke. Sebenarnya tipenya diabetes itu seperti dokter bilang ada tipe 1 dan tipe 2-nya ya dok ya? Ya sebenarnya tipe diabetes ada banyak ya, other type juga beda, banyak lagi juga ya. Tapi yang akan kita fokuskan ini untuk pola makan yang memang sangat berpengaruh pada pasien tipe 2 diabetes tipe 2. Oh gitu. Untuk panduan umumnya sendiri memang biasanya pasien akan kita edukasi itu adalah seperti biasa memang karbohidrat ini yang memang sudah edukasi umum ya sekitar 60% ya. Protein sekitar 10-15%. Oke dokter, tadi kan dokter ngejelasin tuh banyak pasien yang kabur supaya karena setelah didiagnosis mereka kabur karena diabetes nggak boleh makan apa-apa, takut nggak boleh makan apa-apa, jadinya mereka denial gitu kan. Terus sebenarnya itu mitos atau enggak sih dok bahwa mereka tuh nggak boleh makan, misalnya udah kena diabetes nggak boleh makan nasi gitu kan? Itu makannya harus nasi kemarin, nggak boleh nasi baru, nasi adem, nggak boleh nasi panas gitu. Entah siapa yang mengajarkan hal itu. Atau itu sudah dites atau belum? Kan kita juga nggak tahu nih dok, itu mitos atau enggak sih dok? Iya, terlalu banyak mitos-mitos dan kesalahpahaman tentang pola makan. Kita fokus pada pola makan dan diet untuk pasien diabetes ya. Terlalu banyak. Banyak sekali. Nah, sesungguhnya itu hampir tidak benar ya, karena bukan berarti pasien diabetes itu tidak boleh makan, hanya pengaturan pola makan, yaitu jenis makanannya dan cara makannya ya, dan pengaturan antar jarak tiap makannya juga. Karena Mbak Maria sebenarnya untuk pasien diabetes itu makannya malah jadi 6 kali. Malah jadi lebih banyak ya dok ya? Iya. Kenapa begitu dok? Ya karena dianjurkan adalah small frequent, jadi sering tapi sedikit-sedikit. Walaupun memang ada 3 porsi besar, nggak sepenuhnya equal atau sama untuk 6 tersebut, tapi ada 3 porsi besar ya, dan 3 kali snack porsi kecil. Karena untuk pasien diabetes juga dia tidak boleh fasting atau tidak boleh terlalu lama tidak makan ya, karena akan berakibat untuk metaboliknya tidak baik sehingga dipecah yang kita sebut bisa mengakibatkan komplikasi ketosis misalnya kalau dia kelamaan puasa, terutama kalau kadar gula darahnya masih di atas 200 mg per desiliter. Nah jadi adalah sebenarnya makannya malah bisa dibilang lebih banyak
tapi tentu saja dengan pengaturan-pengaturan, yaitu cerdas atau cerdik dalam memilih pola makan pasien diabetes. Jadi nggak usah takut. Oh, jadi pola makannya yang mesti diatur ya dok ya? Ya. Selain pola makan yang diatur dok, sebenarnya tuh jenis-jenis gula, jenis-jenis karbohidrat untuk pasien diabetes itu beda-beda nggak sih dok? Atau mereka udah nggak boleh makan gula yang gula pasir kayak biasa kita temuin, atau memang benar bahwa pasien diabetes itu boleh makan gula, hanya gula-gula yang khusus untuk pasien diabetes yang banyak dijual sekarang ini sih dok? Iya. Pertama kita berbicara tentang karbohidrat, karena utamanya energi kita memang kita dapatkan dari karbohidrat. Jadi sekitar 60%. Ya, untuk protein sekitar 10 sampai 20%, yang lemak sekitar 20 sampai 25%. Nanti kita bahas berikutnya. Untuk karbohidrat ini perhatiannya adalah kita tetap makan karbohidrat, tapi jenisnya adalah Mbak Maria jenis karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kita mengenal ini dari American Heart Association ya. Dia membahas karena memang kenapa mereka sampai ahli-ahli jantung dunia ini membahas tentang karbohidrat, protein, karena dari faktor sekecil itulah nantinya akan berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler atau cerebrovaskuler, atau kita bilang dengan serangan jantung atau stroke, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Sehingga kenapa kita perlu sekali mengetahui bahwa karbohidrat ini ada beberapa jenis loh. Nah, penting sekali. Nah, karbohidrat itu ada yang jenisnya karbohidrat kompleks. Ini adalah karbohidrat yang baik yang kita anjurkan pada penderita diabetes. Contohnya, misalnya kalau kita bisa dapatkan dari umbi-umbian ya, dari ubi ungu ya, ubi ya, misalnya itu kita sebut sebagai vegetable starch. Adalah sayuran yang mengandung starch atau zat pati. Karena ada juga sayuran yang tidak mengandung zat starch. Sebenarnya bukan sama sekali nggak mengandung, tapi sangat sedikit, mungkin sepertiga atau seperempat dari starch contain vegetable, ya, atau sayuran yang mengandung zat pati. Starch itu zat pati. Nah, inilah yang kita boleh makan. Makanya dianjurkan untuk penderita diabetes, karbohidrat utamanya itu misalnya dari sayuran vegetable yang memang ada zat patinya, misalnya seperti tadi ya labu ya, itu juga bagus ya, umbi-umbian, singkong ya, misalnya seperti itu nomor 1. Tapi katanya ada mitos juga yang bilang kentang putih itu kan kentang juga termasuk umbi-umbian ya dok ya? Kentang itu nggak boleh ya dok? Atau boleh sebenarnya? Kenapa? Boleh, cuman nanti kita bahas. Kalau jangan digoreng. Nanti kita bahas bagian lemak trans. Kenapa jangan digoreng? Jadi kalau bisa direbus, kalaupun ditumis dengan minyak yang sedikit, sangat sedikit ya. Kemudian atau dengan lebih banyak airnya. Atau ya kalau kita orang Indonesia suka kukus ya, atau steam juga bisa. Ya, kukus paling baik. Kemudian sumber karbohidrat yang kompleks lainnya yang sehat ini adalah juga grain atau biji-bijian serealia. Serealia itu bisa dari seperti nasi, gandum. Nah, itu juga merupakan sumber dari karbohidrat kompleks yang baik dan bisa dimakan oleh penderita diabetes. Sebenarnya untuk orang umum pun juga lebih dianjurkan pola makan yang sehat seperti ini. Padahal katanya orang diabetes itu nggak boleh makan nasi ya dok ya, tapi malah dianjurkan di sini. Lebih dipilih karbohidratnya dari jenis-jenis, ya masih boleh makan nasi. Boleh. Ya, lebih dipilih daripada karbohidrat yang simple, yang memang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk terutama penderita diabetes. Untuk orang in general juga tidak dianjurkan, apalagi kalau dia penderita diabetes. Apa bedanya karbohidrat kompleks dengan karbohidrat simplex atau simple? Kalau karbohidrat kompleks kita makan Mbak Maria, itu gula darah kita akan naiknya itu perlahan-lahan. Ya, ada grafiknya gitu ya dok ya? Nanti kita tampilkan ya grafiknya itu, dia akan naiknya perlahan-lahan. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini Mbak Maria. Ya, jadi dia naiknya perlahan-lahan, ya, dan akan stay lebih lama di dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau karbohidrat yang simple, apa itu saja? Misalnya gula, sirup, jus yang udah disaring. Jus yang udah disaring itu termasuk karbohidrat coklat, simple ya dok? Susu yang benar-benar manis ya.
Susu kental manis nih, susu manis kan jatuhnya bukan susu ya. Iya bener itu, jadinya kental manis kalau sekarang tuh pada orang sebut. Nah gula yang merupakan karbohidrat simple itu yang sudah diproses, dia akan menimbulkan peak atau kadar gula darah yang sangat cepat meningkat. Akibatnya nggak sehat. Kenapa Mbak Maria nggak sehat? Kenapa tuh dok? Karena pada saat gula itu sangat meningkat dengan cepat, akan dihasilkan apa? Insulin dari pankreas yang juga sangat cepat. Jadi setiap kita mengkonsumsi gula atau karbohidrat, tubuh kita akan memproduksi, atau pankreas tersebut organ pankreas akan memproduksi insulin. Untuk apa insulin ini? Untuk memproses gula ini agar bisa kita konsumsi masuk ke dalam sel, agar bisa untuk energi kita, untuk digunakan. Iya. Kalau gula darahnya sangat tinggi, otomatis kebutuhan untuk insulinnya tinggi gak? Tinggi. Sehingga pankreas akan mengeluarkan, mensekresi insulin, hormon insulin sangat tinggi. Iya. Ada suatu saat di mana saat udah ketinggian tapi dia berlebihan. Ada ya dok ya kayak gitu ya? Iya, yang disebut sugar crash. Sehingga suka merasa nggak kalau kita makan terlalu manis baru 2 jam kita udah lapar malah. Suka merasa nggak? Kayaknya pernah deh. Itu yang disebut sugar crash. Jadi kita minum terlalu manis, atau makan sesuatu yang terlalu manis, si gula yang kita sebut sebagai karbohidrat simple ini, yang tidak dianjurkan untuk terutama penderita diabetes, insulin akan naik terlalu tinggi, sehingga gula akan cepat masuk ke dalam sel, tapi nanti sudah berhenti, udah tidak perlu lagi, tapi insulinnya masih banyak di dalam darah. Sehingga karena masih banyak di dalam darah malah cenderung mengakibatkan seperti orang lapar dan seperti efeknya sudah hilang, dan ini berbahaya sekali kalau yang kita sebut sebagai sugar crash itu juga. Dan kalau insulin ini terlalu banyak sering diproduksi seperti ini juga akan berbahaya ya, yang akan lama-lama dia akan tidak mampu lagi untuk memproduksi yang disebut sebagai resistensi insulin. Ya, dan kalau kalorinya berlebih pada gula yang memang sering tinggi ini dan sering dikonsumsi berlebihan, misalnya dari produk-produk yang biasanya karbohidrat simple ini pada produk-produk yang sudah diproses. Banyak ya dok ya? Itu kayak di pasaran manis, ini ya dok ya, banyak manis, ya akhirnya bisa obesitas, dari resistensi insulin itulah menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes, dia gulanya akan lebih sulit untuk terkontrol. Jadi kalau udah kayak gitu harus diatur dengan pola makan yang baik ya dok ya intinya. Nomor 1 karbohidratnya jangan yang simple, tapi yang dari sayuran, dari umbi-umbian, dari serealia ya, nasi atau gandum ya, dari biji-bijian juga bisa, suka havermut, oatmeal, muesli ya. Padahal tuh kayak di masyarakat kita tuh yang tersebar adalah lebih baik makan gandum, lebih baik makan shirataki, lebih baik makan beras merah dibandingkan nasi putih. Tapi itu lebih baik ya dok ya? Iya benar, karena ini masuk karbohidrat simple ya, karbohidrat yang kompleks, jangan yang simple. Iya. Terus kalau misalnya dari pola makannya itu sendiri dok, pengaruhnya ke orang-orang yang terkena diabetes ini seberapa besar sih dok? Ya sebenarnya untuk pola makan ini yang tadi saya katakan Mbak Maria, kalau sering terlalu lama tidak makan juga tidak boleh karena ada snacknya, tapi juga ya tentu saja dengan tidak terlalu sering ya. Snacknya juga kita pilih tentu saja lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Ada pesan nggak sih dok untuk buah-buahannya? Karena kan kita tahu sendiri bahwa buah-buahan itu mengandung gula juga ya dok ya. Ada nggak sih dok buah-buahan khusus untuk snack pasien diabetes? Ya, sebenarnya untuk pasien diabetes tidak ada larangan yang benar-benar nggak boleh sama sekali, kecuali hati-hati pada buah yang kalorinya cukup tinggi atau terlalu manis. Ya, tapi ada batasan-batasan. Memang kalau mau buah yang sangat bebas untuk semaunya dimakan, untuk porsi yang bisa bebas berapapun, itu misalnya apel, pear, ya, melon itu masih bisa. Melon masih bisa. Bahkan buah naga yang cenderung manis juga masih bisa. Tapi hati-hati kalau makan yang manis, misalnya semangka, anggur, ya, itu boleh, tapi tentu saja sedikit. Kadang kadar gula darahnya kan tinggi, sehingga otomatis dia bisa
spike naik gula darahnya juga bisa tinggi dan kalorinya banyak. Mungkin kalau makan lagi pengen semangka atau pengen anggur banyak itu ya mungkin kalori dari karbohidratnya harus dikurangi, karbohidrat nasinya maksudnya. Jadi karena itu masuknya gulanya ke karbohidrat juga kan. Oh iya. Gula dari buah-buahan atau fruktosa itu juga masuknya karbohidrat yang harus hati-hati juga sih kalau terlalu banyak ya. Ya, karena dia masuknya fruktosa bisa masuk ke gula yang simpel juga. Walaupun masih lebih baik karena dia masih ada vitamin, mineral dan masih ada seratnya dibandingkan minuman itu jus yang mungkin sudah lebih banyak tambahan gulanya. Nah itu sudah tidak ada vitamin mineralnya mungkin karena dia buatan. Nah itu lebih bahaya dan tidak ada seratnya lagi. Jadi makan buah masih lebih aman walaupun hati-hati karena gulanya juga fruktosa itu juga masuknya gula simpel juga. Oke. Nah jadi dok untuk buah-buahannya sendiri sebenarnya yang bagus itu apa sih dok jenis-jenisnya? Ya tadi yang seperti saya bilang ya kayak apel ya seperti itu sangat bagus sekali ya, selain untuk dia juga banyak seratnya, vitamin dan mineralnya ya, juga dia kan juga kadar gulanya tidak terlalu tinggi ya. Apel, melon, beri-berian juga, strawberry, blueberry, cherry itu sangat baik juga untuk pasien penderita diabetes. Oh gitu ya dok ya. Jadi nah kalau untuk itu kan buah nih dok. Terus kalau misalnya nih dok orang-orang dengan diabetes di pola makannya mereka kan pasti banyak nih, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah itu kalau mereka makan dalam satu porsi makanan itu seberapa besar sih dok pengaruh dari karbohidrat, protein dan lemaknya ini? Iya, tentu saja nomor satu yang paling cepat meningkatkan kadar gula darah itu karbohidrat, ya. Dan karbohidrat tadi kita udah bahas ya, yang lebih cepat lagi karbohidrat simple, tapi itu terlalu cepat setelah itu cenderung malah jadi lapar lagi ya, insulinnya berlebih dan itu tidak sehat. Ya, jadi tapi tetap nomor satu karbohidrat, tapi kita pilih yang karbohidrat yang kompleks. Nah, biasanya kalau kita makan karbohidrat yang mengandung karbohidrat itu 15 menit sampai maksimal 2 jam itu sudah kadar gula darah sudah meningkat. Ya, jadi langsung energinya langsung ada. Nah, kemudian adalah protein. Kalau untuk protein dia 2 sampai 4 jam baru dia kadar gulanya naik. Jadi tidak langsung naik. Jadi sebenarnya bagus juga ini protein. Proteinnya ya, bagus. Kedua setelah karbohidrat kita memang ya sama ya, kita pola makan lauknya kan. Proteinnya juga kita harus perhatikan. Ya, walaupun dengan kuantitas yang ada aturannya. Ya, misalnya kalau kita makan daging ayam itu jangan pakai kulit misalnya. Lemaknya kalau bisa jangan. Walaupun nanti kita bahas ya, lemak sih nggak semuanya jahat juga ya Mbak Maria. Cuman kita bisa kalau bisa kita pilih file yang dadanya ya, dan mungkin slice-nya juga jangan terlalu, kalau slice umum ya seperti di steak atau di kita file itu ya 1 atau 2 ya. Daging juga kalau misalnya contohnya kayak gepuk gitu ya 1 apa 2, kalau kecil 2 ya, jangan mentang-mentang boleh tapi proteinnya 4 potong, gepuk yang enggak ya. Jadi sebenarnya dok dipotong untuk porsi makan sendiri kan tadi dipecah-pecah nih dok porsi makannya. Nah pastikan dalam satu hari ada 3 ya tadi dok tersebut, ada 3 porsi makan besar itu dalam satu porsi makan besar itu kandungan dalam 1 kali porsi itu yang baik gimana sih dok? Berapa persen karbohidratnya, berapa persen itu gimana sih? Ya tadi kan sudah dikatakan ya, untuk persentasenya karbohidrat sekitar 60% ya, nanti lemak sekitar 20-25%, sisanya protein. Tapi sebenarnya ada yang harus kita perhatikan sekali adalah sekarang itu untuk konsumsi sayuran hijau, green vegetable terutama. Sebenarnya in general ya untuk semua orang, tapi terutama pasien diabetes itu harus memenuhi setengah piringnya. Untuk setengah piringnya itu green vegetable sendiri? Iya. Mungkin ada gambarnya yang bisa ditampilkan. Iya, jadi setengahnya aja itu udah sayuran semua. Ya,
ini mau yang starch, kita masuknya kalau yang sayuran ini jadinya yang bisa yang non starch vegetable, ya jadi selain sayuran umbi-umbian hijau. yang tadi ya, jadi Dok, sayuran yang hampir tidak mengandung zat pati, ya misalnya daun-daun hijau, ya lettuce atau brokoli, mau wortel bisa, mau tomato bisa, ya semua sayur-sayuran atau terutama green leaf atau green vegetable, ada orange juga sih ya kalau wortel. Nah, kemudian kalau sumber karbohidrat sisanya setengah dibagi dua lagi, seperempat itu adalah protein, ya. Itu seperti yang kita bisa ikan, terutama bagus ya penderita diabetes itu ikan atau ayam yang dengan tidak terlalu banyak mengandung lemak, atau juga red meat, daging sapi, tapi daging sapi biasanya penderita diabetes 1-2 kali saja seminggu. Dibatasin juga ya, Dok, ya? Nggak setiap hari ya. Itu juga dipilih yang lean meat, jadi jangan yang terlalu banyak lemaknya, ya. Itu seperempat. Nah, itu sekitar kalau proteinnya tadi sekitar 10-20% ya, 15-20%. Nah, kalau untuk karbohidratnya ya dipilih adalah yang kalau ini kan dipilihnya sereal nih, ini nasi merah nih kayaknya. Ya, iya, bisa nasi merah. Ya, jadi dari masuknya ke sereal ya, nasi atau mau oatmeal boleh ya. Atau bisa juga dari kalau kita ganti ke ubi ya atau singkong, itu adalah starch vegetable. Itu karbohidrat yang kompleks. Nah, itu bagus. Nah, ini sekitar 60% ya. Tapi secara porsi, karena kan kalau kenapa kelihatannya ini besar, karena sayuran hijau itu kan banyak mengandung serat. Iya. Sehingga dia lebih banyak. Kalau serat kan jadi banyak gitu. Iya. Ya, sebenarnya ya ini bagus sekali untuk pola makan pasien diabetes. Nah, kemudian bisa ini tambah sayur-sayur, buah-buahannya kita lihat ini ya, blueberry dan cherry ya. Berry-berryan juga baik untuk penderita diabetes. Ya, ini salah satu contohnya, Mbak Maria. Nah, Dok, tadi kan kita udah ngebahas nih, Dok, tentang buah-buahan, terus tentang sayuran, terus si protein, dada ayam, terus lemak, Dok. Tadi kita belum bahas lemaknya nih, Dok. Terus sama ini, kacang-kacangan. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok, makan kacang-kacangan, Dok? Pertanyaan favorit ya. Iya, kalau sudah didiagnosis diabetes boleh nggak makan kacang? Iya. Sesungguhnya kacang itu masuk ke dalam justru dia protein yang baik ya, protein, dan ada lemaknya juga lemak yang baik. Lemaknya baik ya, Dok ya? Iya. Kan banyak juga kacang-kacangnya. Iya, ada almond, ada almond ya. Ada mede. Iya. Permasalahannya adalah apa? Digoreng, Mbak Maria. Karena digoreng itu ya, Dok ya. Nanti kita bahas kenapa minyak ini sangat berbahaya. Ya. Nah, jadi kalau untuk protein ini sendiri ya disarankan kan memang misalnya ikan salmon atau ikan bandeng, dia mengandung omega 3, yaitu lemak yang tak jenuh. Jadi sehat ya. Mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan. Jadi adalah lemak yang baik untuk kesehatan. Misalnya proteinnya juga tentu saja dari ikan juga baik ya. Seperti itu. Dan untuk protein dari kacang juga sebenarnya baik, cuman ya mungkin pengolahannya jangan digoreng, atau kalaupun goreng ya dengan minyak tertentu ya, dan jangan dan sudah dikeringkan. Lebih baik kalau mau kacang dipanggang gitu ya. Dan jangan banyak-banyak garamnya. Karena garam sama jangan digoreng, yang paling penting itu ya, Dok ya. Sumber omega 3. Omega 3 itu sebenarnya selain dari tadi dokter sebutin salmon sama ikan, dari buah juga ada nggak sih, Dok? Buah-buahan yang mengandung omega 3 atau nggak ada? Iya. Jadi untuk lemak ini sendiri ya, ini kan ada lemak yang merupakan lemak yang tak jenuh, lemak jenuh. Lemak jenuh dulu dikatakan tidak boleh dan ditakuti. Sebenarnya sekarang juga lemak jenuh itu atau saturated acid masih boleh dikonsumsi. Tapi yang sebenarnya sangat-sangat nggak boleh dikonsumsi adalah lemak trans. Lemak trans itu atau apa? Trans fatty acid ya. Lemak trans itu yang kita bilang untuk minyak goreng itu yang sudah yang sudah diproses ya, atau diberikan
hidrogen ya. Nah itu apalagi minyak goreng udah dipakai berulang kali gitu. Itu lebih-lebih lagi. Itu lebih-lebih lagi. Iya. Jadi minyak goreng ini kan banyak digunakan di industri dan sangat terkenal. Maksudnya digunakan di mana-mana. Kenapa? Pertama dia murah. Iya. Terus untuk penggunaannya dia bisa untuk deep fry atau untuk suhu tinggi. Beda misalnya kita gunakan minyak olive oil ya, minyak zaitun atau minyak canola oil atau sunflower, itu sebentar aja udah burn kan. Jadi titik dia udah gosong. Titik dia mendidih lebih cepat. Sehingga nggak terlalu luas penggunaannya. Jadi ini lebih luas untuk misalnya brand fast food ya, dia pakai minyak ini dan kita juga pakai setiap hari di rumah. Nah itu padahal minyak ini adalah minyak trans. Yang minyak biasa kita gunakan di rumah itu adalah trans. Jadi sarannya adalah kurangi penggunaan minyak dan kalau bisa ganti minyaknya dengan minyak yang sunflower, canola oil atau minyak zaitun. Walaupun tentu saja mereka beda ininya ya, yang nggak lebih cepat gosong ya. Lebih cepat gosong. Ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah tadi kan dokter udah ngebahas nih tentang ada beberapa jenis lemak atau fat. Sebenarnya yang tadi Maria denger tuh tentang lemak trans, itu kayaknya baru denger tuh dok. Sebenarnya lemak trans itu seberapa jahat sih dok? Iya. Jahat banget. Jadi lemak trans ini benar-benar tidak boleh dikonsumsi. Benar-benar tidak boleh dikonsumsi untuk penderita diabetes maupun untuk orang yang juga memang takut beresiko untuk terkena diabetes dan obesitas. Ya, aku dong. Iya. Iya lagi. Bukan, maksudnya untuk kita semua. Ya, karena semua ini digunakan untuk industri hydrogenated atau sudah diberikan hidrogen. Minyak ini banyak sekali digunakan untuk restoran-restoran, untuk kita di rumah, untuk menggoreng. Jadi kalau kita beli donat nih Mbak Maria, itu biasanya kan digoreng dulu, itu kan pakainya itu. Kue apapun, cake atau yang digoreng itu semua biasanya pie atau apapun sudah mengandung minyak trans ini. Jadi sering digunakan memang di industri. Jadi kalau kita beli makanan atau kue apapun biasanya sudah mengandung minyak si lemak trans ini yang sangat berbahaya untuk tubuh. Dalam margarin itu juga biasanya ada tulisan bebas lemak trans gitu dok, biasanya kan ada tuh dok. Iya. Itu termasuk juga ya dok? Kalau butter itu masuknya adalah ke dalam lemak yang saturasi ya, lemak jenuh. Lemak jenuh. Nah itu ternyata dulu kan dibilang jenuh itu sangat ditakuti. Sekarang tidak, ya masih boleh tapi dibatasi. Ya tidak sebebas lemak tidak jenuh, yaitu lemak yang baik. Lemak yang baik kan kita udah tahu tadi ya, itu bisa pada ikan salmon yang mengandung omega 3 atau ikan bandeng, tuna, kemudian dia pada alpukat. Alpukat. Iya, olive oil atau pada kacang-kacangan juga bisa ada. Nah, ini bisa lebih bebas kita makan si lemak yang terdapat pada yang tadi bahan-bahan itu ya, ini karena itu lemaknya adalah lemak yang tidak jenuh. Lemak jenuh yang tadi butter ya. Nah itu atau heavy cream ya, heavy cream itu ini ya ya susu. Dairy product. Nah itu lemak jenuh masih boleh tapi dibatasin, tidak sebebas lemak tidak jenuh. Tapi kalau yang lemak trans itu benar-benar tidak boleh. Kalau bisa sangat amat dihindarin karena dia benar-benar mengandung lemak yang jahat yang bisa mengakibatkan aterosklerosis atau penyakit jantung, dan penyakit stroke dan gangguan kolesterol tentu saja. Oh, jadi lemak trans itu malah bikin tambah penyakit ya dok ya? Iya. Si kolesterol itu. Iya, dan itu seperti yang saya katakan tadi, untuk pemakaian minyak di rumah juga sebaiknya diganti jenisnya dengan yang non hydrogenated. Jadi nanti cari yang tidak dihidrogenated atau ya tadi minyak canola, sunflower atau olive oil, minyak zaitun. Nanti kita pulang beli itu ya, beli apa namanya? Sunflower oil buat tumis-tumis. Nah, tadi kan kita udah bahas nih banyak banget tentang do and don'ts, makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang terkena diabetes. Hindari yang namanya karbohidrat simple atau gula simple, hindarin juga lemak trans.
Dan jangan lupa temanku sehat untuk perbanyak sayuran, terutama untuk sayuran yang tidak mengandung starch atau pati. Jangan takut buat makan, karena sebenarnya nggak dilarang, cuman pinter-pinter aja milihnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap dukung kita ya dengan cara share, like, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Bye-bye!